Selamat siang, salam seimbang untuk kita semua, teruntuk para pemimpin negeri ini dan seluruh masyarakatnya. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah menciptakan alam semesta dengan sistem keseimbangan yang sempurna, termasuk bumi dan seisinya pada awalnya. Namun karena nafsu keserakahan dan kesewenangan manusia, berbagai sistem keseimbangan di bumi telah mengalami kerusakan yang serius, baik kerusakan keseimbangan alam, kerusakan keseimbangan sosial ekonomi, maupun kerusakan keseimbangan tatanan dunia. Dan hal tersebut telah mengakibatkan semaraknya berbagai bencana alam, konflik sosial hingga peperangan, serta merebaknya berbagai wabah penyakit. Semakin parah kerusakan keseimbangan di bumi, maka intensitas bencana juga akan semakin meningkat, termasuk berbagai bencana yang telah menimpa bangsa ini. Perlu diketahui, gambaran berbagai bencana sudah disajikan dalam kitab-kitab suci yang merupakan pedoman hidup umat manusia. Dan semua bencana tersebut secara langsung ataupun tidak langsung terjadi akibat ulah manusia. Gambaran rentetan bencana dari yang teringan hingga yang terberat disajikan pada masa Musa, yang menimpa bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain di dunia tentunya pada saat itu. Hanya saja dalam Al-Quran digambarkan ada 7 rentetan bencana, sedangkan di Injil ada 10 rentetan tulah yang menimpa bangsa Mesir. Dan semua rentetan bencana tersebut sangat berpotensi menimpa bangsa kita dalam waktu dekat ini. Nah, bencana-bencana apa sajakah itu? Dan bagaimana proses serta tanda-tandanya? Berikut ulasannya. 7 rentetan bencana yang berpotensi menimpa bangsa kita, sebagaimana yang pernah menimpa bangsa Mesir pada masa Musa. Yang pertama adalah bencana krisis pangan. Ingat, pada video sebelumnya ditegaskan bahwa pemicu semua bencana adalah konflik antar manusia atau peperangan. Hal ini juga dinyatakan dalam Alkitab, bahwa perang besar akan berdampak pada krisis pangan dan bencana kelaparan, serta tentunya juga bencana-bencana yang lainnya. Diawali perang Rusia-Ukraina yang menyeret NATO dan sekutu-sekutunya ikut terlibat meski tidak secara fisik. Ekonomi dunia yang mulai bangkit dari terjangan COVID-19 kembali akan terpuruk dihantam konflik Rusia-Ukraina. Para ahli dan pemimpin dunia menyatakan bahwa tahun 2023 dunia akan mengalami krisis ekonomi yang hebat, krisis pangan serta krisis energi. Krisis pangan selain terjadi akibat dari dampak pemanasan global yang menyebabkan cuaca ekstrim, juga karena meningkatnya harga komoditi pangan dan melonjaknya harga pupuk dunia akibat dari dampak perang Rusia-Ukraina. Perlu diketahui bahwa Rusia dan Ukraina selain produsen gandum terbesar dunia, juga produsen besar bahan baku pupuk. Perang kedua negara tersebut telah menyebabkan terhambatnya pasokan gandum dan bahan baku pupuk, sementara mayoritas pertanian di dunia masih sangat bergantung pada penggunaan pupuk-pupuk kimia. Kondisi inilah yang akan menyebabkan terjadinya krisis pangan dunia. Bahkan Presiden Jokowi yang tahun ini juga ditunjuk sebagai Presiden G20 menyempatkan diri menemui kedua kepala negara tersebut di tengah pertempuran yang masih berkecamuk untuk membicarakan bagaimana meminimalisir dampak-dampak perang terhadap kondisi global, termasuk ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan baku pangan dan pupuk. Beberapa negara sudah merasakan kondisi krisis pangan, dan para ahli memprediksi tahun 2023 kondisi krisis pangan akan semakin meluas dan memburuk. Ini baru bencana awal sebagai peringatan dari Tuhan terhadap bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita. Dan semoga para pemimpin bangsa ini tidak bersikap angkuh seperti Fir'aun yang tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan. Jika para pemimpin negeri ini mengabaikan peringatan awal dari Tuhan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, maka Tuhan akan segera mengirimkan serangkaian bencana sebagai berikut. Bencana banjir besar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan di wilayah tropis yang dikelilingi 2 samudra besar,
tentunya mempunyai curah hujan yang lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Namun akibat pemanasan global seringkali menyebabkan curah hujan yang sangat ekstrim, sehingga berpotensi menyebabkan banjir besar dan longsor di mana-mana. Banjir besar telah melanda banyak negara di dunia, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga sangat berpotensi menimpa bangsa kita. Selanjutnya, bencana serangan serangga atau hama tanaman. Meledaknya populasi hama terjadi akibat pola budidaya pertanian yang dipaksakan. Harusnya setiap puncak musim kemarau lahan mesti diistirahatkan, karena ini akan memotong siklus perkembangbiakan hama dan penyakit tanaman. Namun akibat keserakahan manusia, lahan dipaksa berproduksi meski pada puncak musim kemarau. Akibatnya populasi hama selalu berkembang setiap tahun, hingga pada akhirnya akan terjadi ledakan populasi hama. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir musim semakin tidak menentu. Kemarau berlangsung sangat singkat, sehingga siklus perkembangan hama kemungkinan tidak sempat terputus, dan potensi ledakan populasi hama sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Kondisi ini selain mengganggu kenyamanan juga akan memperparah terjadinya krisis pangan. Seterusnya, bencana kutu atau merebaknya wabah penyakit. Wabah penyakit terjadi akibat lingkungan dan pola hidup masyarakat yang tidak sehat dan seimbang. Sebagaimana kita ketahui, belum tuntas penanganan COVID-19 hingga saat ini. Dunia akan dihadapkan pada kondisi krisis pangan dan berbagai bencana alam yang akan merusak sanitasi lingkungan. Alhasil kondisi fisik manusia akan menjadi semakin lemah dan sangat rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Pada akhirnya dunia termasuk bangsa ini akan berpotensi menghadapi kembali serangan pandemi yang lebih hebat daripada COVID-19. Berbagai bencana di atas akan diperparah dengan meledaknya populasi kata. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena melimpahnya hama atau serangga yang merupakan makanan kata. Kata yang bertebaran di mana-mana dalam jumlah yang sangat banyak akan sangat mengganggu lingkungan hidup. Selain tampilannya yang menjijikkan, suaranya juga akan membuat kebisingan di mana-mana. Di sisi lain, bencana kata bisa juga merupakan sebuah ungkapan, yakni semaraknya perangai-perangai yang menjijikkan, penuh kebohongan, bersuara lantang, memprovokasi, dan menciptakan berbagai kegaduhan. Ingat, tahun politik semakin dekat, akan berpunculan manusia-manusia seperti kata, menjijikkan, gaduh, dan tidak punya malu. Kemudian berlanjut dengan bencana banjir darah. Bencana ini bisa terjadi akibat krisis multidimensi yang sangat berat yang diperparah dengan situasi menjelang tahun politik. Masyarakat akan sangat mudah terprovokasi di tengah himpitan berbagai kebutuhan ekonomi. Isu SARA akan semakin gencar dihembuskan, saling menjatuhkan dan menebar fitnah di mana-mana. Situasi menjadi semakin memanas tak terkendali. Dan pada akhirnya konflik sosial, pertumpahan darah tidak terhindarkan. Ribuan manusia akan menjadi korban dan kondisinya akan jauh lebih parah dibanding dampak krisis tahun 98. Nah, sampai di sini Tuhan telah menaikkan level peringatannya. Namun Firaun pada saat itu masih tetap kukuh dengan keangkuhannya. Begitu juga dengan para pemimpin bangsa ini. Jika sampai terjadi konflik sosial dan pertumpahan darah di mana-mana, mereka tetap tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Akan tiba bencana yang merupakan puncak dari segala bencana, sebagaimana yang sudah kami gambarkan pada video-video sebelumnya. Perang Rusia-Ukraina pada saatnya akan berkembang menjadi perang dunia ketiga, perang nuklir yang menghancurkan. Dampak dari perang nuklir, bumi akan gelap tertutup awan pekat. Sebagian besar lapisan ozon akan rusak menciptakan lubang yang sangat besar. Meteor-meteor akan mampu menembus atmosfer, menghantam dan mengguncang bumi dengan sangat keras, memicu gempa-gempa tektonik megatrust dan mendorong gunung-gunung memuntahkan isinya.
Indonesia yang diapit dua samudra besar akan dikepung tsunami-tsunami raksasa akibat tekanan tektonik dari bawah dan hempasan meteor-meteor yang jatuh ke samudra, serta akan dihujani debu dan batu-batu panas dari letusan gunung-gunung berapi. Lengkap sudah kehancuran yang akan menimpa bangsa ini. Kemajuan peradaban hasil pembangunan yang dibangga-banggakan dalam sekejap hancur menjadi tumpukan sampah, berpadu dengan jutaan bangkai manusia dan hewan. Bau busuk yang sangat menyengat bertebaran di mana-mana, berpotensi menciptakan wabah kolera yang mematikan, dan akan menjangkiti sebagian sisa-sisa manusia yang masih bertahan. Sampai di sini, Fir'aun pada akhirnya menyerah dan memohon kepada Musa agar bangsa Mesir dibebaskan dari berbagai bencana dan menyatakan siap untuk beriman kepada Tuhan. Meski pada akhirnya ketika bencana sudah berlalu, kembali Fir'aun mendurhakai Tuhan dan melawan Musa, sehingga ditenggelamkan di dasar lautan. Jadi bagaimana pemerintah akan menyikapi, mengantisipasi, ataupun memitigasi ancaman berbagai bencana yang tanda-tandanya sudah semakin dekat? Kami berharap semoga para pemimpin bangsa ini, penguasa-penguasa ekonomi di negeri ini, tidak menjadi Fir'aun-Fir'aun ataupun korun-korun abad 21. Penguasa-penguasa yang angkuh yang akan membawa bangsa ini dalam kehancuran yang mengerikan. Semoga mereka mau membuka hati, mengindahkan seruan ataupun peringatan Tuhan, tergerak bersama segenap komponen masyarakat untuk melakukan taubat nasional, menghentikan berbagai kebijakan yang merusak ciptaan Tuhan, dan merombak tatanan bangsa dengan menjunjung tinggi sistem keseimbangan atau sistem yang berkeadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, semoga Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran peradaban batil yang mengerikan.